Masih ingat dengan saya, Bu? Iya, Mbak Naila. Bagus, Ibu. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Lumayan tenang. Alhamdulillah. Apakah suara-suara yang Ibu dengar masih muncul? Masih ada, tapi tidak sesering kemarin. Baik, Ibu. Kemarin kita sudah belajar cara menghadapi halusinasi. Apakah Ibu sudah mencoba pada saat suara itu muncul? Sudah, Mbak. Bagaimana hasilnya? Lumayan membantu. Suara itu jadi berkurang. Wah, bagus sekali, Ibu. Saya senang Ibu mau mencoba. Hari ini kita akan belajar cara kedua untuk mengontrol halusinasi, yaitu dengan minum obat secara teratur. Waktunya sekitar 15 sampai 20 menit dan tepatnya di sini saja, Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Gimana saat ini Ibu masih minum rutin obat dari dokter? Masih, tapi kadang lupa. Biasanya lupa minum obat yang pagi atau malam, Bu? Kadang yang malam. Menurut Ibu, kenapa obat itu diberikan oleh dokter? Supaya saya sembuh. Betul, Ibu. Obat membantu mengurangi gejala yang Ibu alami, termasuk suara-suara yang sering muncul itu. Oh, begitu. Kalau obat diminum secara teratur, biasanya kondisi akan lebih stabil dan risiko munculnya halusinasi itu bisa berkurang. Berarti penting ya, Mbak? Sangat penting, Ibu. Nah, saat minum obat ada prinsip yang harus diperhatikan, yaitu ada 5 prinsip ya, Ibu. Apa saja itu? Yang pertama, benar pasien. Artinya memastikan obat yang diminum Ibu sesuai yang dokter kasih. Kan nama Ibu tertera namanya Nana gitu kan. Dan di sini sudah tersedia namanya. Jadi tidak perlu khawatir akan kesalahan pemberian obat ya, Ibu. Yang kedua yaitu benar obat. Pastikan obat yang diminum sesuai dengan dokter yang berikan. Di sini kan ada namanya obat Clozapine. Nah, itu benar dokter yang ngasih obat tersebut ini. Yang ketiga yaitu benar dosis. Misalnya dokter memberikan 1 tablet, maka Ibu minum 1 tablet, tidak boleh ditambah atau dikurangi sendiri ya, Ibu. Yang keempat, benar waktu. Kalau dokter menyarankan pagi dan malam, maka diminum pada waktu tersebut. Yang kelima, benar cara pemberian. Misalnya obat diminum dengan air putih dan sesuai petunjuk tenaga kesehatan. Saya mengerti. Bagus, Ibu. Sekarang saya mau bertanya, apakah tahu nama obat yang biasa diminum? Saya kurang hafal. Tidak apa-apa, Ibu. Yang penting Ibu mengenali bentuk obat dan meminumnya sesuai arahan petugas kesehatan ya, Ibu. Baik, Mbak. Selain manfaatnya, Ibu juga perlu tahu apa akibat jika berhenti minum obat tanpa izin dari dokter. Apa akibatnya, Mbak? Halusinasi bisa muncul lagi, gejala bisa bertambah berat, bahkan kondisi Ibu bisa memburuk. Wah, saya baru tahu. Karena itu obat tidak boleh dihentikan sendiri meskipun Ibu merasa sudah sehat. Berarti tetap harus konsultasi dokter ya? Betul sekali, Ibu. Sekarang saya ingin mengajak Ibu latihan. Misalnya, ini waktu minum obat pagi. Apa yang harus Ibu lakukan terlebih dahulu? Memastikan obatnya benar. Bagus. Setelah itu, Memastikan dosisnya sesuai. bagus sekali. Lalu, Minum sesuai waktunya. hebat, Ibu. Ibu sudah memahami dengan baik. Terima kasih. Kalau suatu hari Ibu merasa sudah sehat dan ingin berhenti minum obat, apa yang harus dilakukan? Saya harus konsultasi ke dokter dulu. Tepat sekali ya, Ibu. Baik, Mbak. Untuk membantu agar Ibu tidak lupa, Ibu bisa membuat jadwal minum obat atau meminta keluarga untuk mengingatkan ya, Ibu. Iya, saya bisa minta keluarga. Selain minum obat,
cara apa lagi yang sudah kita pelajari kemarin? Menghardik halusinasi. Betul. Jadi, jika suara itu muncul, ibu bisa menghardik dan tetap minum obat secara teratur. Baik, Mbak. Coba ibu sebutkan kembali 5 benar minum obat. Benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, dan benar cara pemberian. Luar biasa ibu sudah hafal. Bu Nana, bagaimana perasaan ibu setelah berbincang hari ini? Senang, saya jadi lebih paham tentang obat. Apa yang ibu pelajari hari ini? Pentingnya minum obat secara teratur dan 5 benar minum obat. Bagus sekali. Menurut ibu, apa manfaat minum obat secara teratur? Supaya halusinasi berkurang dan kondisi saya tetap stabil. Tepat sekali ibu. Untuk latihan selanjutnya, saya harap ibu tetap menghardik saat halusinasi muncul dan minum obat sesuai jadwal yang diberikan. Baik, saya akan berusaha melakukannya. Bagus ibu, besok kita akan bertemu lagi pada jam dan ruangan yang sama ya ibu. Baik, Mbak. Besok kita akan belajar cara ketiga, yaitu mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Baik, Mbak. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Bu Nana, semoga semakin sehat ya ibu. Terima kasih, Mbak. Baik, kalau begitu saya permisi ya ibu. Ya.